Disampaikan analis bahwa hasil saya itu katanya reaktif. Dengan keluarga saya harus berdamai. Nggak boleh buat, karena itu seperti itu, protokolnya seperti ini. Ya, tentu saya harus sampaikan support dari para menteri terhadap saya khususnya gitu ya. Itu saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri. Saya berdoa saja, ya Allah, ini tunjukkan bahwa ini tidak benar. Alhamdulillah, sesungguhnya selama ini pun saya sehat-sehat aja. Alhamdulillah begitu. Hari ini saya ke laboratorium kita di BW Bus ini. Saya inspeksi terkait dengan tugas teman-teman di bus. Itu salah satunya ini kita sedang di lab untuk menganalisis residu pestisida di bahan-bahan pangan asal impor kita ini. Ya, tentunya dalam konteks inilah residu pestisida yang dikandung oleh bahan ini. Ya, misalnya salah satunya itu ada aflatoksin, mikotoksin, ini yang tentu itu menjadi racun bagi pangan ini atau bahan pangan ini kalau itu dikonsumsi langsung gitu. Jadi makanya itu kita harus analisis dulu. Ya, sekitar tanggal 6 yang lalu. Ya, kita ini sebenarnya iseng-iseng aja nih. Sebenarnya tanpa keluhan. Saya tanpa keluhan, terus artinya tanpa keluhan kesehatan gitu ya. Saya sehat alhamdulillah. Tapi dengan kondisi seperti ini saya pengen make sure lah, kira-kira gitu. Meyakinkan bahwa di badan kita atau badan kita ini sehat, kira-kira gitu. Dari wabah yang lagi diperbincangkan sekarang gitu ya, yang COVID-19 ini. Pada saat itu saya pergi salah satu laboratorium, itu masuk untuk rapid test. Untuk rapid test ini ternyata pada saat itu disampaikan analis bahwa hasil saya itu katanya reaktif. Pada saat itu memang saya juga belum paham itu reaktif apa, seperti apa gitu kan. Tapi kuncinya waktu itu disebutkan oleh beliau itu bahwa imun saya itu baik, imun saya itu bagus, kira-kira gitu, imun bapak itu bagus. Nah, itu reaktif gitu kan. Nah, itulah. Tapi karena disebutkan reaktif, saya langsung bawa itu ke swab. Saya langsung lanjutkan ke RSUD Bogor. RSUD Bogor. Saya langsung ambil sampel swab itu, terus dianalisis gitu ya, dianalisis. Pada saat itu Rabu, alhamdulillah Sabtunya itu hasilnya sudah keluar, itu alhamdulillah itu negatif PCR-nya. Ya, PCR terhadap swab tadi itu, sampel swab itu alhamdulillah negatif. Dan kemudian oleh dokter disarankan lagi, Pak, ini sebaiknya 2 kali negatif berturut-turut, kira-kira begitu. Saya juga nggak begitu paham, tapi itulah yang saya ikuti arahan dokter gitu. Saya oke aja, manut aja, karena saya yakin saya sehat, kira-kira gitu kan. Akhirnya hari Jumat waktu itu, setelah Rabu kan keluar, hari Kamis, hari Sabtu maksud saya, hari Sabtu. Pada saat Sabtunya itu dokter menyarankan nanti Bapak hari Seninnya ikut lagi, swab lagi. Saya bilang 2 kali. Iya, 2 kali. Oke, saya manut aja. Jadi hari Seninnya saya ikut lagi swab di tempat yang sama di RSUD Bogor. Swab lagi, janjinya hari Kamis keluar, hari Kamisnya keluar hasil anisnya. Alhamdulillah kemarin hari Jumat sudah keluar dan saya punya hasil itu, dua-duanya alhamdulillah negatif itu hasilnya, PCR tes itu untuk itu. Ya, alhamdulillah itu, saya kira itu. Iya, jadi begini, saya begitu disebut reaktif, tentu saya, karena mohon maaf ini, saya ya saat ini bertugas di Badan Karantina Pertanian, tapi sesungguhnya background saya itu peneliti. Kalau ini di laboratorium, ya saya happy-happy aja di sini bekerja gitu, karena saya
ia juga bekerja di laboratorium sebagai peneliti gitu kan. Jadi dengan teman-teman menyebut waktu itu reaktif, pasti saya tanya banyak gitu. Apa maksudnya ini reaktif? Apa maksudnya ini? Maksudnya ini? Banyaklah pertanyaan saya sampai mungkin mereka bosan. Sehingga saya tahu bahwa, oh Pak, Bapak ini imunnya itu bagus. Imunnya itu tinggi, kira-kira gitu kan. Terus kalau imunnya bagus, loh, kok dibilang seperti ini gitu kan? Teman-teman menyebutkan itu Pak, jadi imun Bapak tinggi itu bekerja itu berarti sedang bekerja untuk melawan virus, kira-kira gitu ya. Tapi virusnya kita belum tahu ini virus apa yang ada di dalam itu gitu, yang dia perangi seperti itu, yang dia lawan gitu. Nah, saya positif aja, saya berdoa saja bahwa virus yang dianggap mewabah sekarang itu tidak ada di dalam diri saya. Saya berdoa saja pada saat itu. Ya, maka teman-teman menyarankan ke swab, langsung saya setuju aja, nggak apa-apa. Dan mohon maaf, dari rumah berangkat memang saya harus mohon maaf kepada keluarga saya karena saya tidak beritahu bahwa saya mau rapid test, kira-kira gitu. Saya memang tidak, karena memang apa namanya itu rencana ke kantor. Jadi sebelum ke kantor saya singgah dulu ke situ gitu. Nah, tapi begitu dapat itu info bahwa reaktif, udah saya selesaikan aja dulu dan saya nggak cerita ke keluarga. Saya nggak cerita, anak semua saya nggak cerita. Selesai semua swab saya, tapi karena protokol pengamanan atau pencegahan COVID ini, saya langsung istirahat di rumah saja. Saya langsung minta izin kepada Pak Menteri bahwa saya Pak sedang ikut analisis swab yang tadinya menurut teman-teman rapid testnya itu reaktif. Saya mohon izin tidak masuk kantor dulu Pak, saya ikuti dulu protokol ini. Jadi saya langsung isolasi mandiri di rumah. Saya langsung itu. Cuman kalau ditanya apa tanggapan keluarga, tentu keluarga kaget. Dan bahkan saya sampai ke rumah ternyata mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu, rupanya sudah saling teleponan. Oh, itu Pak Jamil begini-begini, Pak Kepala Badan begini-begini. Padahal itu saya bilang seharusnya tidak demikian. Ini pesan saya sebenarnya sungguhnya kepada kita semua. Minta buka pintu, wah sudah pada tahu itu kalau saya misalnya dibilang itu positif gitu. Padahal maksud positif juga nggak jelas. Reaktif. Iya, padahal itu maksudnya reaktif gitu kan, langsung dibilang positif. Woi Pak Kepala Badan itu positif gitu. Saya datang ke rumah itu, di kompleks saya itu orang sudah sibuk semua. Saya berdoa saja, ya Allah ini tunjukkan bahwa ini tidak benar. Saya nggak ngomong. Terkait dengan itu betul, karena kan kita sudah mendengar juga seperti apa. Terus ada juga dokter ya, Mbak inilah dokter Regi ya, yang itu yang menangani apa namanya, yang mengadvise kita lah, mengadvise saya itu waktu itu diskusinya banyak. Jadi artinya ya udah jelas pakai masker. Terus terang di rumah memang saya pakai masker selama itu. Dan sampai sekarang saya, ya alhamdulillah saya pakai masker itu, kecuali ya pada saat makan apa semua gitu lah. Tapi itu pada saat kita bekerja di rumah apa semua itu saya pakai masker. Yang kedua kan itu tadi, yang physical distancing. Dengan keluarga saya harus berdamai. Nggak boleh buat, karena itu seperti itu, protokolnya seperti ini. Ya istri harus beda tidurnya dengan saya, anak-anak harus beda tidurnya ya. Dan semua peralatan di rumah, termasuk peralatan makan, saya atur. Dan mungkin mereka juga pada saat itu mungkin belum bisa menerima begitu aja gitu kan. Saya bilang sudah, ini protokol penanganan COVID, ini harus kita ikuti. Nggak apa-apa, saya siap dengan yang peralatan yang sedikit diasingkan lah, karena ini memastikan bahwa benarkah ini tidak gitu kan. Artinya ini kan saya lakukan sebelum keluar hasil PCR-nya gitu kan. Ya, dan betul-betul hasil PCR kedua itu saya nggak gabung. Dalam artian, oke, peralatan makan iya juga saya pisahkan, peralatan mandi mohon maaf juga saya pisahkan, ya. Dan termasuk tidur apa boleh buat, ya. Saya harus pisah dulu dengan istri saya, kira-kira gitu, untuk mengamankan kesehatan semua keluarga. Karena betul-betul ya saya sayang sama diri saya, tentu sama keluarga saya juga sayang. Itu saya harus kasih tahu kepada mereka, kepada anak saya atau istri saya untuk itu, dan keluarga saya yang ada di rumah. Nah itu. Dan apa yang saya lakukan? Protokolnya tadi sudah jelas, pakai masker,
jaga jarak, terus kemudian olahraga, perbanyak minum vitamin, bergizi, semua itu memang saya harus lakukan. Ya, tentu saya harus sampaikan support dari para Pak Menteri terhadap saya khususnya gitu ya. Itu saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri. Saya tentu sampaikan karena Pak Menteri juga mengawal saya setiap hari memberi semangat, setiap hari menanyakan kondisi saya seperti apa. Itu dikawal, dan obat-obat juga disupport Pak Menteri. Kadang-kadang saya kan belum tahu, apa obatnya ini gitu kan. Dokter juga tidak menyebut kecuali yang vitamin-vitamin. Kecuali vitamin, perbanyak makan bergizi tetap gitu-gitu kan. Tapi obat-obat kadang-kadang yang begitu, ya itu saya disupport. Menurut saya support habis oleh Pak Menteri. Ya, jadi artinya saya pakai dan bahkan saya langsung sudah dibawain obat gitu. Saya tinggal minum. Makanya saya bilang saya terima kasih banyak kepada Pak Menteri kita untuk yang terkait dengan ini. Saya pikir beliau juga orang tua kita gitu ya, pimpinan kita. Saya pikir itu care lah. Saya nggak ada kata lain, itu tentunya terima kasih banyak untuk itu. Jadi artinya gini Mas, saya seperti saya bilang tadi, nggak ada keluhan kesehatan saya. Kalaupun di rumah saya bilang kalau tugas saya di Badan Karantina Pertanian kita ini, saya pikir nggak ada masalah. Itu semua saya lakukan. Apalagi dengan peraturan sekarang itu kan ada komunikasi lewat Vidcon, rapat, iya betul, itu semua saya lakukan. Ya, kita rapat dengan Pak Menteri, kita rapat internal kita di Badan Karantina Pertanian, itu tetap saya lakukan, nggak ada masalah. Via telepon, via video call saya lakukan, WA semua saya lakukan. Dan tetap, menurut saya boleh di testimoni juga teman-teman eselon 2 atau eselon 3 siapa yang terkait, itu pasti nggak ada bedanya dengan sebelumnya. Saya jamin itu, karena semuanya, saya juga nggak tidur. Kalau saya pada saat tidur, artinya tetap saya jaga itu dengan keluarga saya. Kalaupun saya di rumah, kalau misalnya hari Senin, kebiasaan kita pakai pakaian dinas, saya pakaian dinas. Jamnya tetap jam 7 saya. Nanti pada saat jam 10, mohon maaf, memang saya olahraga. Olahraga untuk treatment lagi sore-sore saya lakukan. Dan kadang itu jam 9 pagi. Ya, itu saya lakukan. Tapi yang namanya posisi, ya saya posisikan seperti teman-teman yang namanya work from home lah, kira-kira gitu. Bukan berarti misalnya tidur-tidur, bukan. Ya, kita tetap lakukan tugas itu dengan baik. Jadi saya pikir nggak ada masalah kalau ada rapim dengan Pak Menteri, ada misalnya Pak Menteri ada ratas, kita juga diberitahu, kita juga diikutkan, dan itu kita lakukan dengan baik. Saya pikir nggak ada hambatan untuk tugas-tugas kita. Iya, baik. Saya pikir membaca pengalaman tadi, satu tentu itu harus kesabaran. Itu perlu saya sampaikan, kekuatan hati lah, kekuatan hati. Jangan berpikir yang lain-lain dulu, jangan berpikir yang lain-lain. Ini kalau ini seperti ini, tentu saya bilang tadi, terutama info dulu lah. Kalau ada begini, saya malah menyarankan nggak apa-apa teman-teman semua pakai swab aja, nggak usah rapid test. Karena rapid test bisa bisa misunderstanding ya, kira-kira begitu, bisa terjadi seperti itu. Kalau iya, udah kita rapid swab aja. Jadi artinya analisisnya sudah semakin tepat, kira-kira gitu ya, semakin dalam lah menurut para ahli kan seperti itu. Udah rapid test. Alhamdulillah 2 kali tes itu, alhamdulillah itu saya negatif. Nah, sehingga pesan saya adalah tolong diberi pengertian kepada siapapun. Kalaupunlah misalnya melakukan rapid test, itu misalnya tergolong yang reaktif, belum tentu itu positif kena corona atau virus corona. Kenapa? Karena itu reaktif, maksudnya oleh para ahli, itu imun kita yang berlawanan dengan virus. Virus apa? Belum tentu virus corona. Jadi artinya menurut saya tolong deh, janganlah terlalu dilebarkan cerita yang menakutkan. Maka mindset untuk membangun mindset selalu berpikir positif ini penting. Karena apa? Karena begitu kita stres, begitu kita tertekan, begitu pikiran kita kemana-mana, imun kita pasti turun.
tingkat kekuatan kekebalan tubuh kita pasti menurun. Nah, jadi artinya itulah, untuk komunikasi memang sangat penting. Jadi jangan sampai disebarkan isu-isu yang tidak baik kepada seseorang menurut saya, sehingga membuat seseorang itu merasa bagaimana ya, merasa hatinya kecil atau minder atau apa gitu ya. Jadi itu tidak baik. Justru sudahlah, lebih bagus kita sabar-sabarkan aja. Sabar, ini harus kuat, ini nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Nah, sehingga itulah penting menurut saya. Dan informasi tadi dan penguasaan tubuh kita, penguasaan diri kita, penguasaan mindset kita tetap harus kita bangun positif. Apa-apa berjuang gitu ya, berjuang supaya imun kita itu tetap terjaga. Maka dokter kan menyarankan, makan makanan bergizi, vitamin-vitamin tambah, vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya. Vitamin E oke, nanti berjemur lagi tambahan. Seperti itu saya lakukan ya, dengan posisi yang selalu positif. Ya apalagi ya kita beragama misalnya, ya positiflah dengan Tuhan kita, kira-kira gitu kan. Semuanya saya himbau tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol penanganan atau pencegahan COVID ini. Apapun ceritanya tetap, pemerintah menyebutkan, 1, tetap gunakan masker, jaga jarak, jaga pola hidup bersih dan sehat, itu penting ya. Jadi itu saya pikir itu yang saya sampaikan. Tetap sehat, berpikir positif, lanjutkan bekerja dengan baik.